Halo sahabat trader Indonesia, kembali lagi dengan saya Jamie Fonda dan kita ada di Potret. Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menurut saya udah mulai sampai puncaknya ya, tapi saya namain dengan tsunami investasi di Indonesia. Jadi seperti yang teman-teman tahu, banyak sekali kan itu apa ya, investasi-investasi yang di tahun 2022 ini banyak gejolaknya. Contohnya nih, kita akan bahas tentang betting investment ya, kayak binomo yang ternyata realitinya dia adalah betting investment. Dia bukan investasi trading lah ya, bukan disebut sebagai trading tapi ngakunya trading, tapi dia ternyata betting investment. Ponzi trading robot. Nah, ada juga yang BPR tentang Indosuria yang harusnya udah lama tapi terexpose. Terus ada Krisna, banyak lah pokoknya. Terus asuransi yang banyak sekali itu apa, orang merasa menabung, ternyata sebenarnya asuransi itu dibanding dengan investasi ya, kalau nilainya turun ya otomatis hasilnya nggak bagus gitu kan. Nah, terus ekspor CPO di Indonesia sehingga harga minyak goreng yang naik luar biasa ya kan. Nah, jadi banyak sekali tragedi investasi 2002 ini. Seperti saya ulang lagi dari awal, binary option di mana ada beberapa tersangka afiliator yang akhirnya ditangkap karena diketahui bahwa sebenarnya binary option itu bukanlah trading melainkan betting atau judi. Jadi kalau orang bilang ya kalau Anda bermain di sana ya itu Anda sebenarnya melakukan judi online lah, istilahnya seperti itu, karena dia hanya menebak naik atau turun. Di mana sang afiliator mengajak orang untuk trading yang sebenarnya tidak trading, hanya menebak naik atau turun di platform tersebut. Salah satu yang cukup terkenal ya, afiliatornya bernama Indra Kents yang sudah ditangkap juga di awal tahun lah, kemudian dengan aplikasinya yaitu bernama Binomo. Nah, terus kemudian binary option ini banyak masyarakat yang dirugikan karena harga yang tidak sama ya. Di binary optionnya kita bahas satu-satu ya. Binary option ini harganya tidak sama, setiap akun itu berbeda, akun si A, si B, si C itu bisa berbeda, tidak ada yang sama, intinya seperti itu. Sehingga kalau kita tebak naik, dia bisa di akun itu turun sendirinya. Biasanya orang ngomongnya yang kedua adalah di freeze. Ada juga beberapa komentar dari teman-teman saya yang udah pernah coba itu, dia di freeze. Di freeze nya seperti ini, misalnya di detik-detik akhir nih kita tebak naik dan harganya udah mulai agak naik nih, tiba-tiba di detik 3, 2, 1 hitungan akhirnya itu satunya ini bisa 1 menit sendiri atau berapa menit lah, intinya lebih dari 1 detik yang harusnya selesai itu tidak selesai sehingga menghasilkan kerugian. Nah, itu juga menurut saya ya berarti di add on sama aplikasinya sehingga orang masuk tidak mungkin bisa menang. Jadi makanya itu juga jadi salah satu investment bodong lah, tapi memang basically dia bukan investment ya, tapi lebih ke bukan trading tapi betting. Nah, kalau saya ngomong atau judi. Hampir dipastikan member dirugikan karena tidak bisa menang di tackle di akhir-akhir. Mungkin awal-awal dikasih menang dulu, setelah itu dikasih di tackle di akhir-akhir ya. Terus tidak ada nilai dari trading, hanya menebak naik atau turun dengan batasan waktu minimal 1 menit, 5 menit, ada yang maksimal mungkin 1 jam. Nah, seperti itu. Kemudian muncul robot trading Ponzi yang cukup banyak. Nah, ini banyak banget ya, tapi kita akan bahas beberapa aja. Salah satu yang agak lucu menurut saya pertama adalah Viral Blast. Kenapa lucu? Nah, ini ya. Karena apa? Salah satu ownernya dari 4 orang itu mengakui bahwa itu tidak real trading. Jadi seperti saya sudah edukasikan bahwa harga itu sebenarnya diketik, tidak ada harga tradingnya. Jadi tiba-tiba muncul untung, muncul rugi gitu, dan seperti itu. Tapi kebanyakan untung, mereka jarang sekali rugi. Tidak real trading, tidak ada brokernya, dan itu diakui sendiri sama salah satu ownernya. Nah, sampai sekarang nggak tahu, kayaknya belum ketangkap juga yang satu. Tidak ada brokernya, dana sudah dibagi-bagikan sehingga begitu ada dana masuk itu sebenarnya mereka sudah bagi-bagi hasil nih. Jadi nggak ada trading memang ya kan. Bahkan terintegrasi dengan beberapa merek lainnya. Waktu itu kalau nggak salah Viral Blast dengan Millionaire Prime yang sebenarnya tidak diakuin, tapi ya kenyataannya seperti itu. Sehingga akhirnya ya setelah VP-nya kena tangkap ownernya, maka Millionaire Prime-nya juga nggak bertahan lama. Saya rasa nggak sampai 2 bulan udah akhirnya tutup juga. Nah, itu. Terus kemudian ada lagi yang lumayan itu EA Copet. Nah, kalau saya kasih judul EA Copet yang terampok ya kan. Kenapa begitu ya? Bayangin software robot yang aku dapat menghasilkan untung tiba-tiba auto cut.
Saya ngomongnya auto cut atau overloss lah, bahkan ada yang sampai minus itu overloss berarti kan. Nah, istilah ini saya tidak memakai kata MC karena MC itu pemahamannya adalah margin call. Margin call sendiri itu adalah sebenarnya kekurangan dana jaminan. Jadi kalau misalnya ada trading dengan satu lot jaminannya 1000, dana Anda di bawah 1000, itu sebenarnya ya margin call sudah. Peringatan untuk kekurangan dana jaminan. Jadi kalau Anda tinggal top up tambahkan atau seperti apa ya bisa aja, tapi kalau habis itu sebenarnya bukan MC sih, lebih tepatnya ya auto cut sebenarnya. Dimana EA copet dimana EA cukup menarik karena EA yang harusnya robot atau expert advisor yang harusnya otomatis diakuin bahwa terjadi kesalahan input manual secara lot. Nah ini juga lucu. Kenapa lucu? Karena gini loh, kalau saya trading dan saya salah memasukkan lot, misalnya saya mau masuk 0,10 ternyata saya masuk satu lot, yang saya lakukan apa ya, saya cut posisinya. Kenapa? Daripada kerugian semakin membesar. Karena ini kalau kita ngomongin market trading, itu market yang fluktuasinya tinggi gitu loh. Kehilangan 1 menit itu sudah gede banget gitu loh efeknya gitu loh. Jadi ya harusnya kalau memang salah lot ya kita harus lakukan antisipasi. Bisa Anda cut posisi, Anda switching, atau Anda lakukan apa dulu nih, atau Anda kurangkan sesuai dengan lot yang Anda mau. Ya memang rugi itu wajar, daripada yang terjadi adalah seingat saya EA copet itu apa yang masuk salah sudah masuk, nggak di cut, dipasangin SL, dan SL-nya dirubah terus dari sini turun lagi, sehingga akhirnya terjadi overloss atau terjadi dananya habis atau auto cut. Nah, itu yang membuat menurut saya kan sayang sekali. Anda bisa bayangkan mengelola dana begitu besar, Anda salah lot dan Anda tidak perbaikin. Ya kalau memang salah, tapi kan mending salah sedikit daripada salah banyak kalau menurut saya ya. Nah, tapi ya saya nggak tahu lah itu kan kata-katanya apakah benar atau memang sengaja, ya kita nggak tahu. Tapi saya rasa kayaknya gitu, karena kalau bisa nanti dilihat itu apa ya, alurnya sama semua robot trading rata-rata melakukan itu. Nah mungkin yang ketiga juga ada Fahrenheit. Nah, Fahrenheit salah satu yang menarik. Kenapa? Merupakan salah satu robot trading ponzi yang trading di market cryptocurrency ya. Yang sangat menariknya, dia running time-nya 24 jam kali 7, jadi non-stop dia itu, Sabtu Minggu buka, dan dia mengklaim 1 hari 1%. Anda bisa bayangkan kalau 30 hari penuh, berarti Anda sudah dapat 30% dalam waktu 1 bulan. Dan kalau Anda lakukan itu 3 bulan, Anda sudah 90% loh. Nah, Anda bisa bayangkan, menggiurkan banget nih, ya kan? Dan harusnya ada batasan kerugian, yaitu 10-20%. Nah saya kurang ingat sih detailnya, koreksi ya kalau saya salah ya. Maka robotnya akan stop. Dikatakan bahwa kalau nanti Pak misalnya seperti itu, dia bisa stop, besoknya mungkin dia cari lagi lah kerugiannya itu. Nah harusnya itu tidak auto cut atau tidak terjadi overloss. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau satu hari cuma 10, berarti Anda perlu 10 hari berturut-turut Anda kalah baru Anda dana habis. Tapi yang terjadi enggak, hari itu juga dibantai, dan itu live Bapak Ibu. Semuanya live pembantainya. Habis tiba-tiba minus dan lain sebagainya. Mirip kayak kalau Anda ingat Sunton. Nah, itu kan gila. Tapi kalau Sunton lebih kasar ya. Kalau saya bilang kenapa? Karena harganya yang dibikin berbeda. Nah, itu. Namun yang terjadi yaitu semua akun terkena auto cut di Fahrenheit. Nah, yang terjadi baru-baru ini juga mungkin 1 mingguan atau 1,5 minggu ya kalau nggak salah, itu DNA Pro. Nggak sama lah, nomor 4 merupakan salah satu, kalau dibilang orang-orang bilang ini saudaranya Fahrenheit. Jadi sejak Fahrenheit itu semuanya udah bilang ini nextnya kalau nggak ATG Fahrenheit, DNA Pro nih, ATG DNA Pro, seperti itulah. Cuma banyak yang bilang DNA Pro. Kenapa? Karena katanya ownernya sama, tapi kita nggak tahu ya ownernya yang benar-benar ini siapa atau belakangnya siapa kan kita nggak tahu. Jadi tapi sama di DNA, dimana disebut sebagai saudaranya Fahrenheit, dimana juga disebut bahwa awal DNA berbeda. Karena apa? Berbeda karena WD-nya tidak ada batas. Itu yang dijanjikan awal sekali, ada di kalau nggak salah videonya. Saya nggak tahu masih simpan nggak ya, nanti harusnya ada kok, Anda bisa cari di YouTube ya kan, tanpa batas. Dan itu benar, harusnya trading itu ya Anda bisa WD dana Anda gitu loh, yang nggak ada batasnya. Ya kalau Anda simpannya 100.000 US dollar, ya Anda baru bisa tarik 100.000 US dollar. Harusnya kan seperti itu, sesuai dengan equity yang ada, harusnya seperti itu ya. Apabila robot rugi terus-menerus akan di take over oleh trader atau manual. Nah, koreksi ya kalau saya salah juga tolong dikoreksi. Akhirnya sama seperti Fahrenheit, yang terjadi apa, pembantaian massal, dananya habis. Nah itu yang terjadi.
Tapi menurut saya dana habis ini ya memang the bestnya. Kenapa? Karena kalau memang dananya sudah habis kan tidak bisa ada penuntutan, ya memang dananya habis di market. Nah seperti itu, padahal tidak sesuai dengan janji-janjinya. Contoh withdrawal yang akhirnya tersendat-sendat, terus kemudian ada muncul lagi itu. Dan setahu saya harusnya kalau memang dia real trading tuh nggak ada dana itu sampai WD tersendat tuh nggak ada. Tapi yang terjadi kan ini kita tahu sebenarnya, kalau menurut saya pribadi semua robot trading sama kayak Viral Blast itu, dia itu tidak di real market. Kenapa? Contoh ya brokernya tertentu kan aneh ya. Nah, yang paling top nih, masih top dan the bestnya adalah Net89 yang masih menjadi juaranya lah menurut saya ya. Masih, meskipun WD-nya ini tersendat-sendat, saya nggak tahu masih bisa WD atau enggak, tapi intinya tersendat-sendat ya kan. Dan sebagai robot ponzi yang pertama kali berdiri adalah Net89 setahu saya, dan terakhir juga yang masih last standing lah ya, meskipun terseok-seok dengan janji-janjinya dan lain sebagainya kan. Nah WD-nya juga susah ya. Banyak cara yang diberikan Net89 sebagai solusi, antara lain mulai dari mencicil dengan tidak jelas ya kan. Terus kemudian kalau misalnya ternyata butuh dana cash cepat ya bisa diakuisisi 50%, dibalikan, dan katanya sih persentasenya semakin lama semakin menurun sih, sudah nggak 50% lagi, tapi saya nggak tahu. Tapi yang terakhir saya dengar dulu kemarin kan 50%, tapi itu pun dengan kurs yang berbeda ya, masuk 15 keluarnya 13, dan harusnya nggak bisa. Kenapa? Exchangernya nggak resmi. Nah harusnya ya nggak boleh pakai rate exchanger. Itu pun saya dengar 50% juga dikurangin dengan keuntungan yang sudah ditarik atau keuntungan yang sudah timbul. Nah itu yang jadi masalah, belum ditarik pun sudah dipotong sama mereka. Nah ini yang menurut saya tidak fair ya kan. Terus kemudian ada dengan konversi ke cryptocurrency mining dengan biaya yang sangat mahal. Kalau nggak salah sih hitungan saya sekitar 3 kali lebih mahal daripada biaya mining Anda mandiri ya, atau 4 kali lipat lah. Jadi overpriced kalau menurut saya itu. Tapi mungkin Anda bisa tanya-tanya ke teman-teman yang ke cryptocurrency apakah benar overpriced atau tidak, karena dan menurut saya tidak ada kepastian. Kalau mereka menjamin ini pasti untung juga sama kayak yang kemarin, itu bohong ya, nggak ada. Dan pastikan kalaupun Anda di robot trading ya pastikan dia bisa dipakai di semua tempat, karena robot itu basically hanya software, bukan alat pikir yang utama lah ya. Intinya ya mengotomatiskan yang manual, tapi bukan berarti dia bisa mikir sendiri kayak Iron Man, Jarvis itu enggak lah, belum gitu. Nah, ada lagi kasus yang menurut saya adalah BPR. Nah, jadi BPR Indosuria lah yang lagi hot itu sampai 15T. Bayangin kan? Indosuria menjual produk seperti bank mirip deposito dengan hasil imbal balik yang lebih tinggi dari bank pastinya, bahkan lebih tingginya lumayan, hampir 2 kali lipat lah ya. Yang akhirnya di mana banyak nasabah tidak dapat melakukan penarikan dananya di akhir. Nah, banyak juga BPR lain seperti Kresna dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah orang diiming-imingin seperti deposito ya kan, gak mungkin karena nama besar pemilik dan lain sebagainya, buka cabang di mana-mana, akhirnya orang percaya, dan setelah percaya ternyata imbal baliknya itu lumayan besar. Awal bunga dibayar, tapi lama kelamaan nggak kebayar juga, sehingga terjadi masalah, dan itu harusnya sudah meletus beberapa tahun sebelum 2020 mungkin, atau sebelumnya bahkan udah mulai ada kebar-kebar ini nggak bisa bayar nih Indosuria. Tapi hebatnya dia baru berhasil ditangkap itu di 2022 kalau nggak salah. Nah itu saya kurang tahu bagaimana kasusnya, tapi itu yang terjadi di Indonesia. Ada yang bilang juga di podcastnya Master Dedi itu kan Close the Door, wah bahkan orang yang melaporkan bisa dituntut balik gitu loh, menjelekkan nama baik. Ada juga yang sudah di baris krim laporannya bisa hilang dan lain sebagainya. Jadi power of money-nya sangat-sangat gede ya. 15T itu kan duit yang sangat-sangat besar kalau menurut saya, apalagi di era pandemi ya. Yang 7, asuransi. Ini juga jadi asuransi yang menjual produk investasi, dan kemungkinan salah dalam proses penjualannya, karena banyak sekali kalau orang zaman dulu itu yang ngomong kalau asuransi itu asuransi itu kayak menabung ya toh, berpikir bahwa, terus yang aneh adalah kalau Anda nabung masa Anda dapat imbal hasil gitu loh ya, hasilnya mestinya bunga kalau di bank ya seperti itu, dan itu kecil. Jangan di asuransi kan enggak, ada medium, ada
ada low, ada medium, ada high gitu loh. Dan itu investasi ya. Kalau ekonomi Indonesia bagus ya hasil pasti akan naik, bertambah terus menerus. Tapi kalau hasilnya tidak, ya tentu tidak otomatis ya kan, ya mungkin nilai unitnya turun dan lain sebagainya. Sehingga di tahun 2022 juga seluruh asuransi tidak diperbolehkan dibanding dengan investasi. Jadi hanya bisa menjual asuransi jiwa, kesehatan dan lain sebagainya. Menurut saya memang lebih bagus seperti itulah ya, karena memang tujuan utama asuransi adalah tentang mengcover jiwa dan kesehatan. Jadi ya harusnya lebih baik gitu. Kalau mau investasi ya pilih instrumen investasi yang lebih pasti lah ya. Itu kemudian sampai rame ada yang nginep di kantornya karena merasa sudah menabung sekian lama tapi tidak ada hasilnya, karena salah persepsi ya. Jadi asuransi itu sekali lagi bukan investasi, yaitu adalah ya asuransi cover kesehatan saya. Mending kalau mungkin Anda nggak mau yang repot ya pakai aja BPJS lah, cukup bagus juga. Ini yang lumayan mengerikan adalah harga dari minyak goreng. Meroket gila-gilaan. Saya masih ingat beberapa tahun lalu itu mungkin harga itu cuma di 1 liter itu nggak sampai 20.000 deh kayaknya. 2 liter aja sempat 22, 25. Nah, sekarang udah 40 sampai 50 yang kemarin sempat ada yang saya nggak tahu sih sempat 60 apa enggak ya, tapi intinya kurang lebih segitu untuk 2 liter tapi ya. Nah, harga minyak goreng yang melangit padahal Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. CPO adalah bahan baku dari minyak kelapa sawit lah ya. Nah, hal ini ternyata akibat dari oknum pemerintah yang memberikan ekspor CPO ke luar negeri, ya kan? Dan ternyata adalah juga seorang PLT dari Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, di mana yang seharusnya memegang penuh pengawasan izin terhadap regulasi perdagangan berjangka di Indonesia. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya, seseorang yang punya kuasa penuh terhadap perdagangan di Indonesia, tiba-tiba ketahuan dia melakukan ini korupsi atau apa, saya kurang paham bahasanya, tapi intinya dia memberikan ekspor CPO. Nah, itu kan nggak bagus lah ya, intinya di Indonesia sendiri kesusahan, terus akhirnya jadinya seperti itu gitu. Nah, dan dia ngawasin juga. Dan saya agak heran itu tentang cryptocurrency itu masih baru di Indonesia. Mungkin kalau kita ngomong itu masih bayi ya lah ya, atau mulai balita, tapi dia sudah punya izinnya loh, pajaknya jelas dan lain sebagainya. Sedangkan untuk futures trading itu malah sudah umurnya dewasa, mungkin cenderung lebih sudah masuk ke usianya lumayan tua lah ya, itu regulasinya belum jelas tuh. Nah, itu juga salah satu yang aneh menurut saya. Itu perlu harusnya pemerintah jadi wacana lah, kenapa, terus apa yang menyebabkan itu susah, apa memang dibikin susah atau mereka bermain di situ. Nah, itu kayaknya perlu tuh ya kan. Jadi bagaimana seseorang bisa percaya terhadap lembaga yang tugasnya harusnya mengawasi, memberikan izin, ternyata oknum menjadi pimpinan di lembaga tersebut, ya itu kan agak susah ya. Jadi kalau ada oknum seperti itu sangat merugikan nama institusi juga gitu loh. Dan harusnya mungkin pemerintah dalam memilih seseorang atau lembaganya itu dipastikan bukan hanya dia berkompeten, tapi juga punya track recordnya bagus, bukan cuma ngerti aja. Kalau ngerti dia pasti ngerti lah, kalau nggak ngerti kan susah di bidang, tapi harusnya yang benar-benar bagus gitu loh, harusnya seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah banyaknya investasi yang akhirnya muncul di 2022 dan hancurnya di 2022 gitu loh. Bukan muncul sih, mungkin hancurnya lah lebih tepatnya, kayak tepat bulan di sejak awal pada pandemi kan dia muncul. Dan setiap money game itu saya ingat saya pasti waktu awalnya pandemi deh. Kesimpulannya, banyak sekali investasi yang ditawarkan saat kondisi ekonomi yang susah, yang awalnya tampak bagus dan menjadi jalan keluar, dan pada akhirnya menjadi dead end atau jalan buntu, jalan kematian lah ya. Dan makin parahnya kondisi ini tidak tercium oleh pengawas, dan skema yang mereka jalankan adalah skema Ponzi yang sangat-sangat merugikan buat masyarakat Indonesia. Ada istilah bahwa yang bisa membohongi Anda adalah teman saudara terdekat Anda. Dan skema Ponzi memanfaatkan hal tersebut, teman-teman. Mulai dari nawarkan ke teman, ke kerabat dan lain sebagainya dengan iming-iming, ini loh saya berhasil, ini loh saya dapat, ya kayak flexing gitu loh. Mungkin flexingnya zaman dulu itu memang sama, cuma bedanya mereka melakukan secara
tatap muka atau apa. Kalau sekarang kan nggak, melalui media sosial itu akhirnya banyak yang lihat gitu, karena ada, sama seperti saya bikin YouTube ini kan, saya bikin satu kali yang nonton banyak loh. Kalau yang nonton banyak kan berarti sebenarnya informasi tersebar lebih cepat gitu loh. Nah, sama lah seperti itu. Jadi ya itu salah satu fungsinya, kayak dulu, zaman dulu iklan, kalau kita nonton TV itu kan orang akhirnya tahu Aqua, tahu Honda, tahu apa seperti itu ya kan. Nah, jadi karena modelnya seperti itu, maka dan mereka biasanya untuk di Ponzi itu menawarkan ke orang terdekat lebih dahulu. Jadi kalau saya sendiri, saya harus mengawali sesuatu investment, saya harus pikirkan pasti apakah benar seperti itu. Satu, misalnya maaf nih, kalau robot trading, apakah dapat softwarenya, apakah bisa dipakai di beberapa tempat tanpa satu tempat itu aja. Terus apalagi kita harus pastikan bagaimana prosesnya, apakah saya transfernya ke tempat robotnya atau saya transfer tuh ke brokernya. Itu berbeda ya teman-teman ya, yang punya robot sama yang broker tuh beda. Broker tuh tempat penampungannya, tempat transaksinya. Kalau robot tuh ya punyanya bisa perorangan, bisa institusi, macam-macam lah, tergantung bagaimana itu. Jadi, dan yang menjadi masalah terakhir adalah model flexing itu loh. Model flexing itu yang berlebihan dilakukan di media sosial sehingga membuat orang lain jadi ingin seperti mereka. Ingat dengan motonya, "Wih, murah banget." Nah, itu kan salah satu yang akhirnya jadi jargon. Kalau ada istilah murah banget di era yang semuanya susah, seseorang ini mampu bisa beli mobil di pagi hari, nggak bisa tidur aja beli mobil jajannya ya kan. Nah, kalau kita paling Indomie ya kan, kalau nggak bisa tidur ya kan. Terus apa ya, kalau menurut saya meragi itu yang menyebabkan seseorang jadi merasa ingin ini, ingin itu, dan lain sebagainya. Banyaknya izin-izin yang salah dari perdagangan berjangka, tapi izinnya ya misalnya contoh ya, perdagangan berjangka tapi izinnya penjualan langsung, itu juga harusnya nggak tepat. Dan sekarang udah ada peraturan bahwa kalau Anda di perdagangan berjangka ya nggak bisa jualan dengan cara sistem jualan langsung, itu nggak boleh gitu loh. Memang nggak boleh dijual dengan menggunakan penjualan langsung atau multi level lah ya, atau izinnya exchanger. Jadi mungkin dapat izinnya exchanger, bukan perdagangannya gitu loh. Exchanger itu ya tukar mata uang, tapi bukan berdagang futuresnya, tidak gitu loh. Jadi artinya mereka itu punya izinnya, punya SIM, tapi SIMnya beda, nggak dipakai untuk itu gitu loh. Nah, punya SIM-nya contohnya SIM C, tapi dia setirnya mobil, ya salah gitu loh. Jadi sebenarnya itu ya, tapi kan sama-sama punya SIM itu loh. Itu yang menjadikan orang susah membedakannya ya kan. Mulai agak pinter lah ya orang-orang kita itu. Itulah kenapa tsunami investasi bodong terjadi di Indonesia. Diperkirakan kerugiannya mencapai keseluruhan ya, ini keseluruhan semuanya bisa mencapai 50T sampai dengan 100T. Itu perkiraan saya sendiri, tapi kurang lebihnya segitu. Karena ya seperti yang DNA Pro itu dengar sampai 20T ya kan. Anda bisa bayangin itu Surya 15T. Ini belum kita ngomong net 89 yang ATG yang gede-gede, terus ada ya copet tuh berapa, cukup banyak. Makanya sangat mengerikan. Fahrenheit itu juga gila ya, 20T atau berapa itu. Nah, selain ini tuh metode robot trading Ponzi dilakukan sangat mirip. Jadi mereka tuh punya alur dan cara konsep yang mirip dan sama. Itu yang bahaya. Jadi contohnya ya, trading di broker yang ditunjuk, hanya broker yang ditunjuk. Kalau saya contohin pernah, kalau nggak salah 89 atau apa, itu bisa di hot forex, dan benar hot forexnya benar, tapi hasil robotnya itu berbeda. Di hot forex nggak bisa untung sebanyak yang trading, bahkan rugi, tapi nggak bisa sesuai yang di broker lainnya. Kan aneh ya. Anda bisa bayangkan ada dua perusahaan penampung dana untuk trading, tapi di si A dia menang terus, di si B ini bisa kalah. Nah, itu kan aneh. Jadi menurut saya itu akal-akalan lah ya. Tapi yang di hot forex saya dengar bisa WD, jadi bagus lah ya. Robot tidak diberikan softwarenya atau AI-nya itu tidak dikasihkan ke klien. Sebenarnya memang ada yang tidak dikasihkan karena mungkin sewa sistemnya atau tidak dijual secara umum gitu. Jadi hanya disewakan atau apalah, intinya seperti itu. Nah, WD yang dibatasin ini cukup aneh karena seharusnya trading ada dua tempat. Jadi trading itu setahu saya ada dua ya, ada yang memakai bursa, contoh di Indonesia Bapepti itu ada bursanya ICDX dan BPJ. Sedangkan yang di luar mungkin ada juga yang ada di Singapura juga ada, tapi ada juga yang trading menggunakan OTC. OTC itu over the counter ya kan. Nah, itu tidak menggunakan bursa Bapak Ibu. Jadi dia pastikan dia itu adalah antar institusi perjanjian. Misalnya kalau saya beli maka dia harus menjual gitu loh, menerima ordernya gitu loh. Jadi
Jadi market futures trading itu basically adalah penyeimbang. Jadi kalau ada yang buy itu dia harus ada yang sell. Kalau tidak maka tidak balance. Ya, kalau tidak balance ini yang terjadi, maaf, ini pernah dialami juga beberapa klien adalah lotnya terlalu banyak, tidak dibatasin sehingga terjadi sesuatu, harga itu tiba-tiba searah naik dan dia tidak bisa lempar order. Yang terjadi apa ya, dia tidak bisa lempar order, ya mau nggak mau dia akhirnya jadi makan atau istilahnya di bandar. Hasilnya kalau ternyata dia nggak bisa bayar, ya dia nggak bisa bayar. Itu yang bahaya sekali gitu loh. Makanya kenapa order itu harusnya memang dilimitasi. Terus kemudian kenapa dengan jaminan marginnya itu 1:100, tidak 1:1000, 10.000, itu menurut saya terlalu besar. Itu sama kayak ada gambling gitu loh ya. Terus janji yang tidak kunjung datang dan menjadi loss trading dengan AutoCAD, ya kan, banyak sekali, semuanya, hampir semuanya lah, dari beberapa robot itu. Sunton, mungkin pernah dengar Sunton itu kan juga overloss, tapi kasar ya, ada harganya dia bikin sendiri. Terus kemudian yang trading ini juga mereka masukkan harganya sendiri, live trading, pembantaian masalnya itu ditunjukkan depan, dan itu gila-gilaan sih. Saya nggak tahu kenapa, tapi herannya ya, masyarakat Indonesia itu nggak mau lapor gitu loh. Jadi saat mereka tahu mereka sudah ketipu, yang terjadi apa? Mereka selalu diolor-olor. Oh ya, misalnya kayak kemarin Daniel Albe, oh halo DNA aku dan lain sebagainya, itu kan dia memberikan tenang, tapi kenyataannya semua yang ngomong tenang itu bermasalah. Dan akhirnya maaf nih, kalau misalnya tapi kan sudah ditangkap, betul sudah ditangkap, tapi yang terjadi adalah Anda memberikan waktu kepada seseorang untuk melakukan penyembunyian data, bukan data aja tapi aset. Nah, jadi contohnya gini, kalau misalnya seseorang, atau saya contohkan si Indra Kents, dia sempat ke luar negeri, apa menurut Anda dia tidak menyembunyikan aset-asetnya? Nah, sehingga yang harusnya mungkin ada berapa ratus M, munculnya cuma berapa M atau berapa puluh M. Ya, sisanya sudah disimpan dalam bentuk apa, ya kita nggak tahu ya, apakah cryptocurrency. Tapi setahu saya di Amerika pun akan ada sekarang bisa terlacak sih, cuma apakah bisa ketahuan saya kurang tahu. Tapi intinya kalau sudah disembunyikan itu akan sangat susah nanti kitanya untuk itu. Nah itu. Terus kemudian apalagi ya, melakukan penjualan dengan skema Ponzi, mirip semuanya, cara jualnya sama, aja orang, nanti terima bonus, terima ini, terima itu, dan lain sebagainya, ya kan. Ada yang bilang kalau Net89 tidak pakai penjualan langsung lah, kalau nggak pakai penjualan langsung tidak menikmati keuntungan lah. Kalau bawahnya trading kan dia dapat persentase, itu sebenarnya ya sama aja lah ya toh. Tapi sebenarnya multi levelnya bukan jelek ya, MLM-nya itu gak jelek, ada yang memanfaatkan jadi jelek, tapi skema Ponzi-nya yang jelek. Karena Ponzi itu basically ya duit itu bawah bayar atas gitu loh. Itu yang jadi masalah. Selama tidak ada penambahan member baru, ya udah duit Anda nggak akan balik. Itu yang jadi masalah. Yang saya bahas di atas ada beberapa contoh robot trading Ponzi yang masih ada, banyak lagi seperti Sunton, EvoTrade, ATG dan lain sebagainya. Semuanya sama ya, semuanya sama seperti saat Indra Kents keluar negeri ditangkap, ya mirip Daniel AB kan kemarin ke Turki, ini tapi ternyata akhirnya ditangkap, tapi ditangkapnya kan lama. Apakah sudah terjadi penyembunyian aset, ya kita nggak tahu loh, ternyata sehingga nggak kelacak asetnya. Jadi buat Anda trader atau member, Anda harus menyadari bahwa skema Ponzi, dana Anda itu sudah tidak ada lagi, karena sudah dibagi-bagikan. Dan untuk masalah pendapat bahwa ini semua karena pemerintah memblokir dan lain-lain, itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Jadi banyak kan isu mengatakan bahwa wah ini kena gara-gara ya itu, ininya dilarang, ininya di ini. Sebenarnya bukan masalah itu, karena meskipun mereka dilarang, WD itu harusnya tetap tanggung jawab perusahaan. Jadi tidak ada urusan sama karena ini dilarang maka nggak bisa WD, itu tidak ada. Itu nanti saya ada videonya, mungkin saya masukkan juga ya, supaya lebih paham lah. Nah, jadi pemerintah tidak ada hubungannya ya, untuk penarikan dana itu tidak ada hubungannya. Jadi buat Anda yang masih nyangkut dana, ya, menurut saya segera action ya, pastikan tidak disembunyikan lah. Jadi dana itu kalau misalnya asetnya itu ada 100T atau kita ngomong 20T, kalau dia berhasil keluar negeri, disimpan semuanya, akhirnya nggak kelacak ya, sisa-sisa cuma 100M. Masa 100M dibagi segitu banyak member dapatnya berapa? Itu juga Anda harus pikirkan baik-baik dah.
Kenapa? Skemanya semua sama, tidak ada yang berbeda. Semuanya caranya sama, ngelesnya juga mirip-mirip. Terakhir AutoCAD, dan AutoCAD itu menurut saya jalan terbaik. Kenapa? Karena ya udah nggak ada balance-nya kok. Dan ini aset beresiko gitu loh. Dan memang bisa gitu loh. Dan untuk Anda yang ingin berinvestasi dengan aman, juga pastikan bahwa dengan investasi yang Anda lakukan itu ada penjelasannya, ada jaminannya. Contohnya apa, bagaimana kalau terjadi seperti ini dan sebagainya, ya harusnya bisa dijelaskan gitu loh. Jangan hanya karena, maaf nih kalau saya bilang, hanya karena legal. Yang legal tapi jelek banyak. Ada beberapa kasus tuh, bahkan maaf, dulu saya waktu masih broker juga sama, itu ada broker lokal yang nggak bisa bayar nasabah, ada susah sekali penarikannya ya kan. Terus kemudian ada yang nggak bayar komisi juga ada sih. Jadi ya menurut saya legalitas nggak nyamin lah, tapi kualitas yang seperti apa ya Anda harus pastikan benar-benar nih bagaimana prosesnya dan lakukan seperti apa ya kan. Karena saat ini legalitas saja itu tidak cukup Bapak Ibu. Jadi Anda harus punya misalnya apa nih jaminannya. Kalau masuk besar ya jaminannya ya sesuai lah, misalnya seperti apakah ada jaminannya atau apalah. Jadi pastikan bagaimana dana Anda itu benar-benar terjamin lah ya. Oke, saya Jimmy Fonda. Bye, sampai sini tentang pembahasan saya tentang tsunami investasi di Indonesia. Jadi sampai ketemu lagi. Salam potret. Gitu ya. Harusnya kan sudah sangat curiga ya. Satgas Waspada Investasi itu memblokir bukan untuk freeze dana, bukan, tapi untuk menghentikan kegiatannya sehingga masyarakat lain yang belum masuk itu terbantu. Sedangkan mengenai withdrawal atau penarikan dana itu tanggung jawab dari pelaku, jadi jangan mengalihkan kesalahan ke pemerintah. Ernie harus sabar menanti di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nasabah sekaligus ex-karyawan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta ini tengah menunggu antrean verifikasi data piutang. Semua demi dana simpanan milik seluruh keluarga senilai 6 miliar rupiah yang nyangkut di Indosuria Simpan Pinjam. Alih-alih mendapatkan bunga 10% per tahun sebagai imbal hasil yang dijanjikan, Ernie malah harus menjalani proses sidang karena Indosuria Simpan Pinjam gagal bayar. Harapan saya dan orang banyak tentu maunya uangnya kembali ya, karena kenapa ingin gua uang kembali, karena banyak yang sakit ya, perlu uang, terus buat dana pensiun masa tua, orang-orang tua yang udah nggak bekerja lagi kan butuh terus uang segitu-segitunya, terus juga buat pendidikan anak. Ernie tak sendiri terdampak kasus gagal bayar. Dari sidang penundaan kewajiban pembayaran utang, didapatkan 5.271 tagihan kreditor, bernilai hingga 13,872 triliun rupiah. Angka ini masih dapat berubah hingga proses verifikasi dan penghitungan bunga tagihan rampung. Pihak Indosuria Simpan Pinjam pun menyiapkan proposal perdamaian setelah sejumlah nasabah menolak proses pengembalian dana dengan sistem mencicil atau pergantian aset. Kita sudah membuat suatu proposal bagaimana menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut di dalam sidang PKPU, yaitu peralihan niaga. Mudah-mudahan proposal itu bisa diterima dan tidak menutup kemungkinan ada diskusi lebih lanjut bagaimana yang terbaik proposal itu agar KSP juga bisa berlanjut kembali. Kasus koperasi bermasalah mulai muncul ke permukaan. Pemerintah pun akhirnya. This is Charles Ponzi. He had a great idea. I've got a great idea. And he tells everyone he knows about it. Step right up. If you give me money, in 45 days, I give you 50% more. I guarantee it. And the money starts rolling in. But soon, the investors come knocking at his door. Hey, Ponzi, where's our money? You don't have our money. Ponzi, where's our money? Hey, Ponzi, where's our money? But does he have their money? Sure, I got your money. Sure he does. And word travels fast. Unbelievable! It works! One person tells his friends, who tell their friends, and soon people young and old, rich and poor flock to Ponzi. Even the original investors put their money back in.
Now, Ponzi is on top of the world. Mr. Ponzi, what is your secret? Here's what I do. I buy foreign stamps and convert them into American dollars Tisk, and tisk, Ponzi. Isn't it true there is no real investment? Aren't you just using money from your new investors to pay your old investors? You are correct. It's true. Silly Ponzi. What you don't realize is that your pyramid is growing too big. Soon, you won't be able to bring in enough new investors to pay your old ones. And the weight of the pyramid will be too much for them to bear. And like all Ponzi schemes, it will collapse. Arrivederci! And that is the birth of the Ponzi scheme. Return trading 1% per hari itu tinggi nggak? Kalau 0,5% per hari, mungkin kalian ada yang merasa masih masuk akal lah return segitu. Ayo deh kita coba hitung dengan modal 1 juta aja. Dengan return 0,5% per hari, dalam 7 tahun, uang 1 juta itu menjadi 342 miliar. Kaget nggak? Ayo deh sekarang coba yang 1% per hari. Dalam 7 tahun aja, orang yang invest 1 juta dengan return segitu sudah menjadi orang terkaya sedunia. Karena uang 1 juta itu sudah menjadi 110.000 triliun rupiah. Jadi menurut kalian, Koko pernah nggak ngalamin? Saya nggak pernah di rakpul. Temen Koko? Dalam concern ya, maksudnya dalam keadaan sadar gitu. Saya suka main yang poker chips, ya iya benar, poolnya hilang. Tapi kalau saya sampai believe seseorang, percaya sosok ini terus dia rakpul, nggak pernah. Tapi kalau pernah ada di Indonesia kayak gitu? Lingkungan saya yang kena rakpul banyak. Koin apa kok? Altcoin apapun itu namanya aneh-aneh semua. Tahu-tahu udah nggak bisa diduitin, kayaknya cuman di wallet, nggak bisa dicairin gitu. Jadi kalau misalnya dijual, nggak kejual-jual kalau kita turunin harganya? Kamu nggak bisa nge-convert dia ke dalam Fiat duit lagi. Ya. Nah misalnya katakan nih harganya misalnya 50.000 gitu. Ya. Kita jual aja 30.000 kan harusnya kejual dong. Nggak bisa. Kita turunin 1.000. Karena kamu mengkonversikan semua duitmu ke dalam menjadi token. Nah token itu nggak bisa dikonversi balik ke rupiah. Enggak, aku kan iseng-iseng main koin juga pernah ya. Misalnya nih aku beli Ethereum gitu ya. Misalnya harganya 28 juta gitu. Aku bisa, misalnya pas aku jual 28.200 gitu ya. Biasanya gak kejual mungkin karena ngantri ya. Kalau kita set 28.100 langsung kejual tuh dia. Nah itu. Bisa gak si koin yang di rakpul ini terjual kalau kita turunin harga? Kalau koin micin gak bisa. Walaupun kita buat Rp1 deh. Gak bisa. Jadi percuma punya itu? Percuma. Karena Ethereum itu punya liquidity yang jelas, besar market cap-nya. Kamu bisa exit kapanpun. Karena ada yang beli lah gitu ya? Ya kalau koin micin, market cap-nya punya dia, semua punya dia. Tinggal campur aja. Bodoh banget yang mau ikut. Iya, itu kenapa banyak orang ikut, karena banyak merasa pengen dapat jackpot. Masukin 1 juta jadi 10 miliar. Karena dikirain bakalan naik. Ya, karena ada fancy story itu banyak banget di crypto Twitter. Nah, makanya banyak kemakan.